Bapak Ibu, kalau hidup kita ada masalah, berarti kita masih hidup. Saudara tahu kapan ketika seseorang nggak ada masalah? Kapan saudara? Ketika sudah dikubur. Ya, pada saat seseorang sudah dikubur, nggak ada lagi masalah, saudara. Jadi ketika saudara masih ada masalah, bersyukurlah bahwa ternyata saudara kita masih hidup. Saudara suatu hari bangun, kalau saudara sudah nggak merasakan ada masalah, berarti saudara sudah nggak di dunia, saudara. Amin, saudara. Nah, saudara, ada satu lagu yang saya baru dengar tadi mengenai Tuhan belah laut merah, betul ya? Tuhan teduhkan badai. Ya. Saudara sudah nggak heran kalau Tuhan belah laut merah dan Tuhan teduhkan badai. Oke, tapi Tuhan pakai manusia. Kalau saudara lihat sesungguhnya bukan Tuhan yang membelah laut merah, Musa dan Yosua yang membelah Sungai Yordan, betul ya? Jadi ternyata Tuhan memutuskan untuk memakai manusia. Kalau saudara bilang, ya, Yesus meneduhkan badai, betul. Tapi tahukah saudara, banyak kejadian yang tidak dicatat di Alkitab, dan sesudah Alkitab, ya, banyak orang meneduhkan badai. Ya, salah satu buku yang pernah saya baca, namanya John Alexander Dowie. Dia ternyata sering meneduhkan badai ketika dia ke Australia pelayanan, saudara. Badainya luar biasa, saudara. Dan dia perintahkan badai itu diam, tenang. Tahukah saudara, badai itu tenang. Jadi saudara, hidup kita ini banyak masalah, itu betul. Ada masalah dan banyak masalah. Tahukah saudara, Tuhan mau pakai saudara untuk menyelesaikan masalah itu. Amin. Amin, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, betul. Tidak ada yang mustahil bagi saudara, karena saudara bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Karena apa? Karena ada roh Tuhan dalam hidup saudara. Kalau nggak ada roh Tuhan dalam hidup saudara, itu problem, saudara. Ketika zaman Musa, nggak ada roh Tuhan, belum dalam hidupnya dia, di atas dia. Ya, urapan itu ada di atasnya Musa, saudara, nggak di dalam, saudara. Ketika perjanjian baru, the anointing, the Holy Spirit inside you, saudara, di dalam saya dan saudara. Amin. Termasuk di gereja, termasuk di rumah saudara. Ada masalah dan banyak masalah. Termasuk hidup saudara. Betul ya, saudara ya? Bapak Ibu Saudara, semua kita ada masalah. Dan masalah itu pasti berhubungan dengan sebagian besar. Bapak Ibu selalu berhubungan dengan orang lain. Kalau nggak ada orang lain di dunia, saudara nggak ada masalah. Banyak masalah, maksud saya banyak masalah muncul dalam hidup kita karena ada orang lain. Betul nggak, saudara? Betul ya? Nah, saudara, di dalam gereja, salah satu masalah terbesar di gereja apa, saudara? Betul, unity, saudara. Gesekan, betul. Efesus 1 ayat 23 mengatakan, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sebenarnya hari ini saya mau bagikan sesuatu yang lain. Tapi entah kenapa kemarin setelah doa, ya, istri saya bilang, ada bagiin aja unity. Oh, ya udah. Ya, kita bagiin unity ya. Efesus 1 ayat 23. Jemaat yang ada tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara, jemaat gereja adalah tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus itu adalah kepenuhannya Yesus yang memenuhi semua
dan segala sesuatu. Saudara, satu ayat ini luar biasa. Tuhan nggak pakai satu orang. Tuhan pakai jemaat. Amin. Untuk apa, saudara? Untuk memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara bayangin kalau jemaatnya nggak ada unity. Ya. Kalau ingat namanya, yang keluar bukan ucapan syukur, tapi cemberut. Saudara ingat beberapa waktu lalu ya saya ada ngomong, simple. Saudara kalau keluar atau teringat atau terbayang wajahnya, saudara mengucap syukur nggak? Kalau nggak berarti saudara nggak berjalan dalam kasih karunia, saudara. Saudara perlu kembali ke kasih karunia dan berjalan di dalam kasih karunia. Amin, saudara. Ya, caranya dengan gimana? Ya, saudara, banyak orang, ya, ada orang yang ternyata saudara ya, saya baru sadar setelah saya bicara di depan dan ketemu beberapa orang, ya, saya baru sadar ternyata yang saya sampaikan itu dia nggak ngerti, saudara. Maksudnya berjalan dalam kasih karunia itu apa, Pak? Hah? Saya nggak perlu kaget sih, ya, karena kalau ada orang nggak jelaskan berarti kita perlu jelasin. Berjalan dalam kasih karunia adalah berjalan di dalam Yesus Kristus. Lalu pertanyaan muncul, berjalan dalam Yesus Kristus bagaimana? Kamu perlu berendam di dalam Yesus Kristus. Muncul pertanyaan lagi, berendam? Bukannya kalau kita berendam dalam air, gimana kita bisa berendam dalam Yesus? Betul nggak, saudara? Betul nggak? Jadi ternyata kalau dikhotbahin langsung gitu, kalau terlalu, saya nggak mau bilang terlalu tinggi, terlalu terlalu banyak kiasan, saudara, orang nggak paham ternyata. Berendam dalam Yesus adalah berendam dalam firman Tuhan. Maksudnya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Firman yang mana dulu? Betul nggak? Firman tentang kasih karunia dan anugerah kebenaran. Adanya di perjanjian baru, saudara. Kalau saudara mengerti firman Tuhan perjanjian baru dan ketika saudara baca perjanjian lama, saudara akan jadi paham. Oke? Amin, saudara? Karena kalau di dalam perjanjian lama, saudara tanpa diterangi oleh kasih karunia dan anugerah kebenaran, saudara kalau baca perjanjian lama, saudara akan kejam. Saudara akan menjadi orang yang kejam. Kejamnya apa? Legalitas. Kan hukum Taurat. Hukum Taurat itu legalitas. Ya, lu kalau langgar, lu kena. Lu gue hukum. Serius, saudara. Lalu kalau kita di perjanjian baru, kita kalau lakukan pelanggaran berarti nggak dihukum dong. Ya, bukan itu maksud saya. Kalau saudara hari ini sudah hidup dalam dosa, berarti saudara jauh dari kasih karunia, gitu aja. Saudara perlu kembali ke kasih karunia. Ya, Yesus bilang begini, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Amin, saudara. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, supaya jiwamu mendapat ketenangan. Jadi kalau saudara banyak masalah dalam hidup ini, berarti selama ini saudara kemana saja? Betul nggak? Apakah saudara datang ke Yesus? Amin, saudara. Saudara bilang, kan Yesus sudah mati. Dan di surga, gimana saya datang ke Yesus? Kalau saya mati, saya baru bisa ketemu Yesus di surga. Enggak lah, saudara. Yesus bilang, saya ada firman hidup. Amin, saudara. You want to see Jesus, you want to meet Jesus, you just read the Bible. Amin, saudara. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan dipimpin Roh Kudus. Amin, saudara.
Jadi ternyata banyak orang Kristen yang tidak datang kepada Yesus. Betul nggak? Kan Yesus bilang, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau hari ini saudara punya letih lesu dan bebannya berat dan banyak, berarti saudara nggak datang sama Yesus dong selama ini. Betul nggak saudara? Betul ya? Simple saudara? Simple. Jadi saudara renungkan, kita sudahin saudara. Pulang aja, baca dan renungkan firman Tuhan. Amin saudara. Ya, saudara bisa dengar khotbah saudara tiap minggu. Bahkan dengar khotbah tiap hari. If you do not, kalau saudara tidak merenungkan firman Tuhan, kita nggak kemana-mana loh saudara. Kita perlu merenungkan firman Tuhan. Baca dan merenungkan itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau saudara nggak baca, gimana saudara merenungkan? Betul nggak saudara? Amin? Ya, jadi saudara, Karl Marx itu bukan pendeta. Karl Marx bilang, kalau orang Kristen tahu Tuhannya siapa, bukan hanya dia, dunia ini berubah. Ini ngomong bukan pendeta saudara. Cari aja di Alkitab, nggak ada Karl Marx. Ya, cari di Google, ketemu. Amin saudara. Nah, di dalam firman Tuhan, saudara, saya ulang lagi, jemaat Efesus 1 ayat 23. Jemaat yaitu tubuh Kristus, jemaat adalah tubuhnya Yesus, kepenuhannya Yesus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara bayangin, saudara gereja, saudara memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini butuh saudara tenang dan renungkan. Baru saudara mengerti betapa luar biasanya panggilan saudara bersama-sama. Amin saudara, bukan satu orang. Bersama-sama. Jemaat gereja. Saudara yang tahu firman Tuhan ini bukan cuma saya dan saudara. Iblis juga tahu. Iblis tahu loh. Dan dia akan buat kita jemaat yang nggak kuat. Jemaat yang nggak kuat simple. Punya banyak masalah di dalam. Oke. Satu dengan yang lain ada masalah. Dan masalahnya berlarut-larut tidak terselesaikan, saudara. Begitu juga dengan keluarga. Ya. Ada suami dan istri yang masalahnya juga tidak terselesaikan, berlarut-larut. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat beberapa firman Tuhan. Satu, kalau saudara mau melihat tubuh Kristus dan kesatuan tubuh Kristus, itu ada di 1 Korintus 12. Oke, Efesus 4. Dua pasal itu nanti saudara bisa baca. 1 Korintus 12 dan Efesus 4. Oke. 1 Korintus 12 itu bicara mengenai rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Amin saudara. Artinya gini, kita semua punya karunia berbeda. Ada orang yang punya karunia leadership-nya kuat. Karunia memimpin. Lalu yang lain nggak punya leadership yang kuat. So what? It's okay. Nggak masalah. Kenapa? Karena itu karunia. Walaupun kita bisa belajar leadership. Betul nggak saudara? Leadership itu bisa dipelajari. Leadership itu bisa dibangun. Oke? Kalau saudara baca bukunya John C. Maxwell, saudara akan mengerti. Bahwa leadership itu bisa dibangun. Ya. Saudara percaya atau nggak percaya, setiap kita orang percaya, setiap kita orang Kristen, kita dipanggil untuk memiliki leadership. Kalau nggak, gimana saudara bisa mempengaruhi orang lain? Betul nggak saudara? Betul nggak? Gimana saudara bisa menginjil? Ya kan? Amanat agung kan bukan buat kita semua, betul nggak? Ya kan? Kita dipanggil untuk menginjil dan memuridkan bahkan. Kalau kita nggak punya leadership, gimana kita bisa menginjil dan memuridkan? Nggak bisa, saudara.
Walaupun demikian, ada karunia leadership. Betul nggak, saudara? Betul kan? Jadi maksud saya, kalau ada orang yang leadershipnya jauh lebih kuat dari yang lain, it's okay. Biasa aja. Amin, saudara. Jangan saudara, wah, lalu gimana nih orang? Ya, kamu leadershipnya nggak sekuat dia. Gimana sih? Ya nggak bisa gitulah. Tiap orang punya karunia berbeda. Amin. Karunia tiap orang berbeda. Setiap kita punya karunia yang berbeda. Leadership adalah salah satu karunia. Dan masih banyak karunia yang lain yang Roh Kudus punya, yang Roh Kudus berikan kepada yang lain, saudara. Amin. Dan kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 12, ya, di sana disampaikan bahwa kita semua saling membutuhkan. Betul nggak? Ya. Bahkan anggota tubuh yang paling tidak kelihatan, tidak terhormat, harus dikasih perhatian khusus, contohnya dubur. Betul, saudara? Dubur nggak nampak, saudara. Dan nggak ada orang yang mau bicarakan juga. Ya, tapi kalau mata, hidung, mulut, telinga, wah, even tangan. Ya. Saudara nggak ada tangan, saudara nggak bisa push up. Buat olahragawan ya. Saudara nggak bisa pull up. Ngeplank pun nggak bisa. Gimana caranya ngeplank tanpa tangan, saudara? Betul nggak, saudara? Betul nggak, saudara? Jadi saudara gini, saudara. Kalau di dalam gereja yang menonjol, salah satu yang menonjol itu yang bicara di depan. Yang main musik. Yang bawa pengumuman. Itu kalau di Alkitab bilang, itu nggak perlu perhatian punya. Yang perlu dapat perhatian yang tidak muncul di depan, yang tidak pernah nongol di depan, yang behind the scene. Amin, saudara. Ya. Saudara tidak berarti yang ngomong di depan lebih baik dari yang di belakang, saudara. Serius loh, saudara. Saya pernah baca buku. Ya. Ternyata di surga tempat yang paling mulia nggak ditempatin pendeta terkenal loh. Amin, saudara. Karena yang berdiri di depan ini juga panggilan. Amin. Saya nggak pernah loh minta, Pak, saya ngobrol di depan. Nggak pernah. Disuruh ya sudah. Mau nggak mau saya harus tarik kapasitas saya. Jadi kalau ada tiba-tiba, hari ini kamu nggak jadi ngomong ya. Si A yang ngomong, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan, is okay. Walaupun sudah dipersiapkan matang-matang, ya, banyak sudah di sini yang mau disampaikan, saudara, ya kan? Catatannya sudah matang gitu, wah, udah siap dikeluarkan, saudara. Nggak jadi, nyut gitu. Ya, buat sebagian orang happy, buat sebagian orang, ya. Saudara jangan tanya saya, buat saya happy enggak? Ya. Saudara, semua kita perlu belajar. Amin, saudara. Karunia itu Tuhan berikan. Walaupun saudara bisa menginginkan. Betul kan, saudara? Di dalam firman Tuhan ada dikatakan, inginkanlah karunia rohani. Amin, saudara. Jadi saudara perlu memiliki karunia rohani untuk mempermudah saudara menunaikan panggilan saudara di dalam hidup saudara. Nah, 1 Korintus 12, rupa-rupa karunia tapi satu roh. Saudara ingat, yang kasih karunia itu satu roh. The Holy Spirit. Amin, saudara. Ya. Dari yang menonjol sampai tidak menonjol, yang kasih itu Roh Kudus. Ya. Mari kita belajar untuk respect sama yang beri. Dan hormati sama yang beri. Amin, saudara. Bukan karunianya. Lalu di dalam 1 Korintus 12 juga dibilang banyak anggota tetapi satu tubuh. Kenapa firman Tuhan ini ditulis, saudara? Saya nggak bacain. Firman Tuhan ini ditulis supaya kita belajar unity. Amin, saudara. Supaya kita belajar
unity. Supaya kita belajar bahwa kita ini bermacam-macam, banyak orang, banyak karunia. Dan kita ini perlu saling menolong satu dengan yang lain. Amin. Setiap orang dengan karunia yang dia punya, dengan willingness-nya dia perlu membangun tubuh Kristus. Amin, saudara. So what I can do for you. Itu yang harusnya ada di dalam gereja, bukan saudara, what I can do for you. Apa yang saya bisa lakukan untuk kamu. Bukan apa yang kamu nggak lakukan, apa yang harus kamu lakukan buat saya. Kalau saudara begitu terbalik. What I can do for you, it is grace. Apa yang kamu harus lakukan pada saya, itu hukum Taurat. Saudara mau hidup dalam hukum Taurat atau saudara mau hidup dalam anugerah? Yesus Kristus mati di kayu salib supaya bisa membawa anugerah itu dalam hidup saudara. Amin, saudara. Amin. Yang menyalibkan Yesus itu bukan hukum Taurat. Yang menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang yang memelihara hukum Taurat. Amin, saudara. Dan jangan pelihara hukum Taurat. Saudara akan membunuh kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara. Amin, saudara. Bayangin saudara di sini, saya anggap 50 orang deh. Semua orang bilang begini, what I can do for you. Wah, saudara, this church, gereja ini berubah. Tapi kalau terbalik, apa yang kamu nggak lakukan dalam hidup saya? Apa yang kamu harus lakukan pada saya? Kalau semua begitu, orang luar masuk langsung mati, saudara. Nggak hidup. Jadi sebenarnya simple. Saudara mau gereja bertumbuh, saudara? What I can do for you. Jangan dibalik. Kalau sudah balik, jadi banyak masalah. Saudara bayangin suami istri ngomong begitu. Kamu harus lakukan ini buat saya. Yang sebaliknya juga sama. Kamu harus lakukan ini pada saya. Kamu kurang lakukan ini sama saya. Kalau keluarga begitu, saudara, kalau di dalam rumah tangga begitu, kacau. Amin, saudara. Tapi kalau di dalam rumah tangga, ya kan Valen ngomong sama Gwen, what can I do for you? Bilang. Ngomong sama dia. What can I do for you? Keren nggak? Keren. Gwen, ngomong balik. Gwen. What can I do for you? Saudara, ini keluarga revival, saudara. Amin. Amin, saudara. Semua kita berdoa minta revival. Itu betul. Kalau nggak diminta, saudara, nggak terjadi. Serius, saudara. Amin, saudara. Kita harus minta. Kalau kita nggak minta, nggak terjadi, saudara. Amin, saudara. Jangan dibalik ya, saudara ya. Kalau dibalik, saudara nuntut. Kalau saudara nuntut, saudara lagi mempraktekkan hukum Taurat. Tidak ada orang yang suka berjalan dengan orang yang sebelah yang mempraktekkan hukum Taurat. Nggak ada yang suka, saudara. Serius. Stres, saudara. Kenapa? Kamu kurang ini, kamu kurang itu. Kamu nggak lakukan ini, kamu nggak lakukan itu. Ngomong terus di sampingnya. Wing, 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 wing. Mati, saudara. Lama-lama yang diomongin mati. Bahkan Alkitab bilang lebih baik tinggal di soto rumah, sudut soto rumah daripada di rumah, di istana. Tapi sebelah sama orang yang Oke, saudara. Kemudian Efesus 4. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Saudara, ini saya nggak bacain semua. Saudara baca di rumah ya. Ya, saya ulang, saudara. 1 Korintus 12 dan Efesus 4. Efesus 4, 1 sampai 16 itu bicara mengenai kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ya, you see? Unity. Kesatuan
jemaat, the unity of the church. Ya. Dan karunia yang berbeda-beda. Ya. Dan entah kenapa di ayat 17 sampai 32 ya, di Efesus 4 bicara mengenai manusia baru. Manusia baru, gampang ingat. 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5:17. Ya, bahasa aslinya, barang siapa di dalam Kristus, ia adalah spesies yang baru. Amin. Spesies yang baru. Jadi saudara, sorry to say, saudara Superman sebenarnya. Iya loh. Saudara spesies yang baru, saudara bukan spesies Homo sapiens. Homo sapiens itu bahasa Latin dari manusia. Saudara lebih di atas itu. Bahasa Alkitabnya manusia Kristus. Superman. Yang tahu pikiran Allah. Apa enggak Superman? Coba saudara lambaikan tangan saudara. Ayo dong. Ya. Nah, saudara semua ini adalah Superman. Ya. Serius saudara. Cuma nggak sadar aja. Ya. Dan nggak direnungkan dan nggak dihidupin. Rugi. Rugi nggak? Rugi. Alkitab bilang saudara manusia Kristus, saudara memiliki pikiran Kristus. Saudara memiliki pikiran Allah. Jadi how come hidup kalah? How come? Amin. Artinya kita nggak sadar atau kita nggak tahu dan kita nggak hidupin. Rugi nggak? So dipanggil untuk hidup di atas manusia rata-rata, tapi saudara hidup sebagai manusia rata-rata. Rugi nggak? Rugi. Gini, saudara dipanggil untuk hidup sebagai sultan, tapi saudara memilih untuk hidup di bawah biasa aja. Rugi nggak? Rugi nggak saudara? Rugi. Saudara bisa hidup seperti sultan, tapi saudara memilih untuk hidup seperti biasa. Rugilah. Benar nggak? Sama. Saudara dipanggil untuk memiliki hidup yang di atas manusia biasa. Because you have the mind of Christ. Amen. Saudara memiliki pikiran Kristus. Saudara nggak hidupin, rugi. Ya. Amin saudara. Simple. Setiap kali saudara ada masalah, datang ke Yesus. Amin. Datang ke Yesus, datang ke firman Tuhan, renungkan. Amin saudara. Jangan cuma duduk bayangin Tuhan gitu tiap hari. Ya. Atau poster Yesus. Saudara liatin aja. Jesus, I come to you. Wah, saudara, bukan begitu caranya, ya kan? Lalu nyanyi pujian penyembahan aja, enggak begitu, saudara. Merasakan hadirat Tuhan Yesus, enggak begitu, saudara. Amin. Renungkan firman Tuhan, hidupin firman Tuhan. Biar Roh Kudus menuntun saudara sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Amin, saudara. Nah, manusia baru itu ada di 2 Korintus 5 ayat 17. Dan entah kenapa ada satu ayat yang mirip sekali. Roma 5 ayat 17. Pasalnya sama, ayatnya sama. Remember saudara. 2 Korintus 5 ayat 17 dan Roma 5 17. Dan saudara tahu isi Roma 5 ayat 17 isinya apa? Saudara akan memerintah di dalam hidup ini. Amin saudara. If you live as a new creator in Christ, you will reign. Amin saudara. Saudara akan hidup dan memerintah di dalam hidup ini. Karena satu orang itu Yesus Kristus. Syaratnya simple. Terima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Jangan cuma waktu di sini di gereja dengerin doang. Amin saudara. Ketika saudara keluar, saudara terima berlimpah-limpah kasih karunia dan anugerah kebenaran. Amin saudara. Ya.
Saudara, ini ditulis loh. Ya. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima, ingat ada satu kata yang nggak boleh dihilangkan, kelimpahan. Artinya macam-macam. Kalau saudara buka semua terjemahan Alkitab, ya, NIV, Amplified Bible, King James Version, New King James Version, American Standard, oke, dan bahasa Indonesia pun banyak sekali. Saudara buka semua, saudara ya. Ada salah satu terjemahan yang baik, yang bagus. Jangan cuma terimanya cuma sebentar aja. Amin. Terimanya banyak gitu loh. Jangan cuma mau sebentar doang. Amin, saudara. Terimalah banyak. Karena Tuhan kasih berlimpah-limpah. Saudara terimanya cuma 1 gelas. Konyol kan? Makanya hidupnya nggak berubah. Saudara gini, saya tidak berdiri di sini condemn saudara. Tidak, saudara. Amin, saudara. Kita nggak usah lihat ke belakang. Mari kita lihat ke depan. Itu aja intinya. Amin. Saudara jangan lupa ada 2 ayat yang mirip. 2 Korintus 5:17, Roma 5 ayat 17. Dan dua-duanya ternyata very connected. Sangat terhubung. And very powerful, saudara. Renungkan 2 ayat ini. Gampang ingat kok. Pasalnya sama, ayatnya sama. Beda depannya doang. Amin, saudara. Amin. Dan 2 Korintus 5 ayat 17 diawalin dengan 2 Korintus 5 ayat 16. So, itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Baru masuk ke 17. Barang sampai dalam Kristus ya ciptaan baru. Saudara kalau mau menilai teman-teman di gereja, saudara harus menilai dia manusia Kristus. Jangan yang lain. Amin. Saudara kalau mau menilai pasangan saudara di rumah, yang kadang tanda kutip, ya buat saudara ya, beberapa saudara menyebalkan saudara, saudara harus lihat dia manusia Kristus. Ya. Harusnya nggak menyebalkan, tapi kalau menyebalkan berarti saudara ada problem aja. Saudara nggak datang kepada Yesus Kristus kasih karunia itu. Ya. Saudara hidup di bawah hukum Taurat. Orang yang percaya kasih karunia belum tentu hidup dalam kasih karunia. Orang yang tidak suka hukum Taurat belum tentu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ada orang nggak suka hukum Taurat tapi dia hidup di dalam hukum Taurat, saudara. Paham nggak, saudara? Ya. Jadi saudara suka nggak suka itu beda dengan apa yang saudara hidupin atau tidak. Amin. Oke, mari kita masuk ke yang intinya, saudara. Efesus 4 ayat 2-6. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Kalau saudara baca ayat jangan tujuin ke orang lain ya. Saudara kalau baca ini langsung lihat seseorang yang saudara benci. Itu orang gak rendah hati, dia gak lembah lembut dan dia gak sabar. Gimana sih? Padahal saudara baca firman Tuhan, bukan dia yang baca. Entah kenapa saudara. Betul gak saudara? Ayo. Benar ya? Ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Seolah langsung ingat dia. Itu orang Tuhan sudah gak rendah hati, gak lemah lembut, gak sabar. Gimana sih? Tuhan lapor sama Tuhan pula. Tuhan ngomong sama saudara, saudara nunjuk orang lain. Gak bisa, saudara. Yang harus berubah saudara yang baca, bukan orang lain yang gak baca. Amin, saudara. Saudara lihat hukum Taurat itu masih berkuasa di dunia. Memang iya, Alkitab bilang 1 iota pun gak hilang loh. Bukan saya ngomong, saudara, Alkitab. Ya, saudara boleh catat. Saudara gak semua yang saya ngomong saudara perlu, saudara harus setuju, enggak. Kecuali firman Tuhan, saudara harus setuju. Amin. Kalau saudara ketemu, ini bukan firman Tuhan, nggak usah disetujuin, saudara. Amin, saudara. Karena saya manusia, saudara.
Efesus 4 ayat 2 sampai 6. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ayat 3. Dan berusaha memelihara kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Amin, saudara. Nah, itu firman Tuhan. Yang saya mau emphasize, saudara, ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi kata tadi, what can I do for you? Itu firman Tuhan, saudara. Ayatnya ada di sini. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Apa yang saya bisa lakukan untuk kamu, jangan dibalik. Apa yang kamu bisa lakukan buat saya? Kalau sudah balik, sudah rubah Injil kasih karunia menjadi Injil hukum Taurat, saudara. Injil kasih karunia kalau sudah rubah jadi hukum Taurat, Paulus yang ngomong begini, masa saya harus merasakan sakit bersalin lagi buat kamu? Serius loh. Ya. Masa kamu mulai dengan roh dan mengakhiri dengan hukum Taurat? Apakah kamu dibenarkan karena hidup dalam? Apakah kamu dibenarkan karena melakukan hukum Taurat atau karena kasih karunia Tuhan? Benar nggak, saudara? Jadi apapun, saudara, terus pikir, apa yang saya bisa lakukan buat kamu, jangan dibalik. Kalau saudara keluarga berantakan, itu pasti karena begini. Apa yang kamu harus lakukan buat saya? Berantakan, saudara. Saya mau lihat kekacauan keluarga simple, saudara. Saling nuntut. Dan saudara tahu persis kan, hukum Taurat itu nuntut. 10 perintah Allah isinya apa? Jangan, 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 harus. Betul nggak, saudara? Tapi kasih karunia Tuhan, Yesus Kristus beda. Dia mati buat saudara. Amin? Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin? Kenapa saudara mengampuni orang? Barusan kita baca loh. Kenapa saudara mengampuni orang? Apa karena dia berubah? Karena saudara kita sudah diampuni. Amin? Kalau dunia mengajarkan saudara mengampuni orang karena dia berubah. Karena dia buat baik sama kamu. Saudara mengampuni dia. Alkitab mengajarkan saudara mengampuni karena kita sudah diampuni. Betul nggak, saudara? That's why Alkitab bilang, saudara, kita harus renungkan firman Tuhan. Kalau baca sekilas, saya tanya saudara tadi, saudara nggak? Tapi kalau saudara renungkan, saudara baca, saudara renungkan gitu ya, itu masuk dalam pikiran saudara, masuk dalam hati saudara, jadi darah dan daging saudara. Kalau firman Tuhan sudah menjadi darah dan daging dalam hidup saudara, saudara berubah. Amin, saudara. Mindset kita berubah. Amin. Hidup kita berubah. That's why Alkitab bilang, saudara kamu berhasil renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bukan baca doang. Baca harus loh. Kalau saudara nggak baca, saudara nggak tahu ada ayat itu. Gimana cara renungkan. Amin, saudara. Tambahin satu lagi, mari kita renungkan. Amin. Saudara, kalau saya nggak tahu saudara, kalau saudara baca perjanjian baru ya, semakin saudara baca apa yang Paulus tulis, saudara akan ketemu kasih karunia itu berlimpah-limpah di dalam. Serius. Saya bacain buat saudara
Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Saudara, mari belajar untuk nggak cari pujian. Ya. Dan tidak cari kepentingan sendiri. Sebaliknya adalah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Jadi anggaplah orang lain lebih penting. Balik lagi saya ingatkan saudara, jangan dibalik. Kamu kok gak menganggap saya lebih penting? Itu kan firman Tuhan. Brian, kok kamu gak menganggap saya lebih penting, Brian? Firman Tuhan loh. Saudara, ini true. Kita banyak kali hidup begitu. Kita nuntut orang lain. Lakukan firman Tuhan buat kita. Benar gak? Harusnya, what can I do for you? Amin, amin. Betul gak saudara? Kamu lebih penting dari saya. Apa yang saya perlu lakukan buat kamu? Betul kan? Saudara kalau hidup satu rumah dengan orang yang what can I do for you? Bahagia banget saudara. Serius. Kalau saudara tinggal di satu gereja dengan orang yang what can I do for you? Bahagia. Ya, what can I do for you? Bilang, nggak usah. What can I do for you? Bilang, nggak usah. What can I do for you, saudara? Benar nggak? Tapi kalau di gereja, kamu kok nggak menganggap saya lebih penting daripada kamu? Kamu ya, nggak rohani. Amin, saudara. Ya. Saudara yang udah selama ini, ya kan, bersih tegang leher sama seseorang sampai hari ini. Habis ini baikannya. Baikannya jangan nuntut. Jangan todong, saudara. Kalau baikannya saudara todong, saudara sedang mempraktekkan hukum Taurat. Saudara tidak mempraktekkan hidup dalam kasih karunia. Saudara, saya kasih tahu. Beberapa waktu yang lalu saya ada kasih tahu saudara. Ada 2 kunci utama untuk membuka Alkitab. Supaya saudara bisa memperoleh semua janji Tuhan. Semua berkat Tuhan yang ada di dalam isi perjanjian baru. Hiduplah dalam kasih karunia. Amin, saudara. Dan iman. Amin. Saudara tahu banyak masalah, tapi saudara tahu saya bisa keluar dari masalah saya. Karena Tuhan saya besar. Amin, saudara. Oke. Sorry, saya ulang. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin, saudara? Amin. Saudara, lihat, kalau kita hidup dalam kasih karunia, saudara, di dalam alam rohani, saudara luar biasa. Powerful, authority-nya. Yesus dikasih nama di atas segala nama. Ya. Saudara, Yesus nggak hadir, tapi saudara pakai nama Yesus. Iblis kabur. Betul nggak? Itu yang namanya nama di atas segala nama. Yang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin, saudara. Saudara memiliki otoritas yang luar biasa. Di 1 Korintus 10 ayat 24.
Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Amin, saudara. Amin. Jangan mencari keuntungan buat diri sendiri. Saya bisa untung apa ya dari Gwen ya? Saya mulai pikir, apa yang saya bisa cari keuntungan dari Gwen ya? Oh ya, ini nih caranya nih. Kalau saudara begitu, you will live in a law, saudara. Saudara hidup dalam hukum Taurat. Saudara percaya kita harus hidup dalam kasih karunia, but you live in the law. Amin, saudara. Amin. Saudara harus cari keuntungan orang lain. Apa yang saya bisa lakukan supaya Gwen lebih baik, beruntung, dia lebih maju. What can I do for you, Gwen? For you can be more success in your life. If you do that, kalau saudara lakukan itu, everybody come to church. Yes. Because what? Karena saudara memancarkan kasih karunia Yesus Kristus dari hidup saudara. Amin, saudara. 1 Korintus 3 ayat 1-9. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika ada di antara kamu iri hati dan perselisihan, bukankah itu hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara dunia, secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos. Jadi kalau ada iri hati dan perselisihan, saudara manusia duniawi. 2 Korintus 5:17, you are a new creation. You are new creation, saudara. Anda ada ciptaan baru. Saudara downgrade jadi manusia duniawi. Saudara manusia, harusnya manusia rohani, saudara downgrade jadi manusia duniawi. Downgrade. Gak hidup sesuai 2 Korintus 5:17, jadi gak bisa memerintah seperti Roma 5:17, saudara. Amin. Saudara mau memerintah, saudara harus hidup sebagai manusia rohani, saudara. Amin. Bukan manusia jasmani. Walaupun kita masih tinggal dalam tubuh jasmani. Amin, saudara. Amin. Kalau saudara masih ada iri hati dan perselisihan, jadi saudara, kalau sampai hari ini masih ada iri hati dan perselisihan, selesaikan ya, habis ini ya. Sesegera mungkin. Itu saudara perlu melangkah dengan iman. Kalau saudara melangkah dengan perasaan, nggak melangkah, saudara. Serius, saudara. Amin, saudara. We are live by faith. Your willingness. Orang lain nggak usah lihat. Your willingness. Itu penting. So, jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus atau yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus mempelai Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, dan masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukan yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami ada kawan sekerja Allah, kamu ada ladang Allah, bangunan Allah. Salah satu perselisihan yang muncul di dalam gereja adalah masing-masing punya idolanya, saudara. Kenapa? Karena ada satu yang menanam, ada satu yang menyiram, saudara. Ada yang mementingkan menanam. You are my disciple. Serius loh, saudara. Bukan, you are the disciple of Jesus. Harusnya begitu. Kalau sudah, you are my disciple, itu nggak salah. Saudara harus memuridkan, karena itu panggilan. Betul, saudara? Yeah. Tapi kalau discipleship menyebabkan sengketa, saudara,
kita jadi manusia duniawi. Harusnya, what can I do for you? For you can grow faster and better. Saudara, tidak semua orang yang saya menangkan, saudara, saya akan muridkan seumur hidup saya. Betul? Karena hidup saya ada musimnya, hidup dia ada musimnya. Ada satu waktu di mana selesai tugas saya. Dia akan lanjut dengan yang lain. Yang tukang siram. Saya nanam. Saya membuat dia lahir baru. Paulus bilang begini, kamu punya banyak pengajar. You have many mentors, teachers, but you have only one father. Pertanyaan saya, apakah orang yang dimenangkan sama Paulus ikut dia seumur hidup? Enggak juga. Amin, saudara? Amin? Saudara, kalau saya nggak bisa menanam, saya nyiram aja. Dan saya perlu happy. Kenapa? Alkitab bilang, apa saudara? Sama. Kalau saya menanam atau saya menyiram, kalau Tuhan tidak kasih pertumbuhan, nggak terjadi apa-apa, saudara. Amin. Karena Alkitab bilang, yang paling penting adalah Tuhan yang memberi pertumbuhan. Amin, saudara. Jadi, saudara di gereja tidak perlu ada pertikaian. Amin. This is very important, saudara. Kalau kita nggak berdiri sebagai satu tubuh Kristus, saudara, kita tidak powerful jadinya. Ya, tubuh Kristus jadi rusak gara-gara anggotanya hidup tidak sebagai new creature, manusia duniawi. Amin, saudara. Amin. Kalau saudara hidup secara duniawi, saudara nggak bisa bertarung secara rohani. Amin, saudara. Pada peperangan kita ada peperangan rohani. Amin. Peperangan kita peperangan rohani, bukan jasmani. Jadi kalau kita nggak hidup secara rohani, you cannot war. Saudara nggak bisa berperang secara rohani. Pasti kalah. Karena musuh saudara, umurnya berapa tahun? 6.000 tahun. Yang paling berpengalaman pun yang hidup di dunia nggak nyampe segitu, saudara. Amin, saudara. Jadi we must fight secara rohani. Amin, saudara. Amin. Gak bisa ngandalin kekuatan sendiri dan pengalaman, sorry. Ya, tapi kalau gereja Tuhan hidup secara rohani, powerful, saudara. Ya, alam maut tidak bisa menguasai, bayangin, saudara. Iblis nggak bisa berkutik. Iblis kalau datang, ada darah Yesus soalnya di sana. Ya, ada grace. Amin, saudara. There are grace. Grace is powerful, amin. Amin, saudara. Grace is powerful. Gak bisa dibunuh. Hukum Taurat, ahli Farisi, ahli Taurat merasa sudah berhasil bunuh Yesus. Gak bisa, saudara. Gagal. Kasih karunia Tuhan tidak bisa dimatikan. Amin. Karena kasih karunia Tuhan akan memerintah dan berkuasa dalam hidup ini. Amin, saudara. Jadi, saudara, mari kita hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita. Amin. Jadi saudara nggak usah pusing. Yang menangkan orang ini siapa? Ya bikin dia lahir baru siapa? Nggak usah terlalu dipusingin, saudara. Serius. Kita lihat orang hidup berubah udah puji Tuhan, betul nggak? Bila perlu, what can I do for you? Supaya orang ini lebih lagi. Benar nggak, saudara? Ya kan? Kalau semua seperti itu tuh jalannya jalan terbuat dari apa ya? Baja yang paling kuat di dunia, nggak bakalan putus. Amin. Nah,
Ini firman perlu disampaikan, kenapa? Karena gerejanya lagi kontraksi, lagi bertumbuh. Setiap pertumbuhan itu akan menghasilkan problem. Problem itu harus diselesaikan, amin saudara? Ya, dengan cara apa? We need to understand unity. Without unity, saudara, tanpa unity, saudara, gereja itu jadi nggak kuat. Ya, harusnya bisa menghasilkan luar biasa, hasilnya jadi sedikit. Amin, saudara? Jadi, baik yang menanam maupun menyiram adalah sama. Masing-masing akan menerima upahnya. Tuhan yang akan kasih upah. Besarnya berapa, saudara? Serahin aja ke Tuhan yang kasih upah. Gak usah dipikirin, saudara. Betul, saudara? Amin, saudara? Nah, Alkitab bilang, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah. Saudara, kita semua ini kawan sekerja Allah. Betul nggak, saudara? Kalau saudara kesulitan di dalam follow up, di dalam penginjilan, di dalam pemuritan, saudara tanya Tuhan kan? Tuhan, gimana sih? Tolong dong. Kenapa? Karena kita kawan sekerja. Lalu satu dengan yang lain bukan kawan sekerja. Kawan sekerja. Ya, saudara jangan tunggu diminta tolong, tawarin bantuan. Kalau saudara melihat dan merasa bisa menolong, amin saudara. What can I do for you? Ini khusus untuk istri dan suami. Saudara, saya kasih tahu, kalau Alkitab sampai 3 kali ngulang, penting kan? Penting ya? Ya. Kalau Yesus sampai nanya 3 kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali, itu berarti penting sekali, betul enggak? Dan banyak pengkhotbah dan pengajar-pengajar ngutip itu. 3 kali ulang, berarti penting. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara. Ya. Hai istri-istri. 3 kali. 3 ayat. Efesus 5:22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Gak gampang. Tapi ya belajarlah, mau nggak mau. Amin. Hai istri-istri. Ya. Kemudian Kolose 3 ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Harus nggak tunduk? Harus nggak? Kalau saya bilang harus, Alkitab bilang enggak, jangan percaya. Tapi tulisannya begitu loh. Di tip X nggak bisa, nggak boleh. Masa saudara tip X? Karena nggak suka gitu. Apa? Tunduk? Sorry aja dibilang. Nggak bisa. Gue yang menghasilkan duit, saya memelihara hidup keluarga ini. Tahu nggak berapa mulut yang saya kasih makan? Nggak bisa, saudara. Alkitab bilang tunduk kepada suami. Amin, saudara. 1 ayat lagi. 1 Petrus 3 ayat 1-2. Jadi 3 ayat ngomong yang sama. Penting nggak, saudara? Penting banget. Penting banget, betul. Penting banget. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, saudara ngerti tidak taat kepada firman? Hidup ngawur. Enggak sesuai firman Tuhan. Saya perjelas. Hidup dalam dosa. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Saudara akan kasih PR yang sangat berat. Ya, kepada orang gereja, kalau saudara minta orang gereja menangkan suami saudara, karena nggak mungkin, saudara. Yang bisa menangkan suami saudara adalah istri, dan nggak pakai kata-kata. Kalau saudara ngoceh sama suami saudara, supaya dia bertobat, lupain aja. Nggak bisa. Iyalah. Suami kan kepala rumah tangga. Benar nggak? Saudara mau atur dia, ngoceh. Nggak bisa, saudara.
Lo gimana menanginnya? Ngoceh, nggak bisa. Ayatnya mana? Barusan kita baca. Betul nggak saudara? Demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tahu perkataan dimenangkan oleh kelakuan, bukan omongan. Betul nggak saudara? Betul ya? Jadi ada 3 ayat. Ya, kita ke suami. Gini, Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudari yang belum menikah. Ya. Saudara-saudari bisa lihat ayat ini. Ya, supaya dari awal bisa belajar. Itu masa depan saudara. Kolose 3:19. Hai suami kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap istri-istri. Itu perlu dikasihi. Dan jangan dikasarin. Saudara kalau kasarin, saudara menghalangi doa saudara. Nanti kita lihat ayatnya. Saudara, kata kasihi dalam bahasa aslinya agapau. Dekat sekali dengan agape. Saudara tahu agape? Kasih apa? Tanpa syarat. Tanpa syarat, saudara. Gak bisa kalau saudara gak cari Tuhan. Para suami-suami kalau nggak hidup di dalam Tuhan, saudara nggak akan mungkin bisa mengasihi istri saudara. Karena Alkitab mengatakan kasihlah dengan kasih tanpa syarat, agape. Mengertikah Bapak Ibu Saudara? Ya. Kemudian Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Sama tulisannya agapau. Yang ketiga, Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amin saudara. Ini kasih tanpa syarat, menyerahkan hidup saudara, nyawa saudara. Jadi kalau saudara melihat ada suami yang menyerahkan, membela istrinya, menyelamatkan istrinya sampai mengorbankan nyawanya, itu biasa itu harusnya begitu. Amin saudara. Before you do that, buat yang masih single, ya, teman gereja saudara yang wanita, ya, kasihi, lindungi. Amin saudara. Jangan dibiarin. Ya. Bapak Ibu Saudara, semuanya ada 3 ayat. Cukup ya saudara ya. 3 ayat. Artinya penting nggak? Penting. Dikasih penekanan. Kalau sampai Alkitab 3 kali ayat, berarti itu penting. Ya. Anda harus memperhatikannya. Amin saudara.